Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim iftah lana abwaabal khair was-sa'adah radhiyallahu ta'ala ankum. Babul udhiyati bab udhiyah. Udhiyah sunnatun mu'akkadatul ainiyah ala jami'il jihad la tazidu illa bin nazar. Babu udhiyati bab udhiyah bab kurban. Ya sunnatun mu'akkadatun ainiyatun ala jami'il jihad. Kurban itu adalah sunnah mu'akkad. Yang dikatakan sunnah mu'akkad dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sunnah tersebut sampai akhir hayat. Termasuk sunnah mu'akkad adalah al-udhiyatu yakni kurban. Tatkala disyariatkan Allah Ta'ala pada tahun kedua, Nabi pertama kali menyembelih hewan kurban yang namanya unta yang besar. Tatkala disyariatkan kurban pada tahun kedua minal hijrah. Allah perintahkan berkorban itu dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Allah Adam ala Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan kurban. Maka Allah Ta'ala membentangkan anugerah kenikmatan yang sempurna oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Adam dan putra-putrinya pada zaman Qabil dan Habil. Anak keempat Nabi Allah Adam Qabil dan Ikrimah. Kemudian si Habil anak yang kelima. Allah Ta'ala berikan anugerah yang besar, ladang yang luas, ternak yang begitu banyak, barulah Allah perintahkan untuk berkorban. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 43, likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimati wal an'am wa ilahukum ilahu wahid falau aslim wa basyiril mukhbitin. Telah kami perintahkan umat-umat dahulu agar mereka berkorban, agar mereka mengingat akan Allah Ta'ala atas ternak rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa ilakum ilahun wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa basyir walahu, hendaknya kalian berserah diri kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, kabarkanlah gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sunnatun mu'akkadatun adalah sunnah mu'akkad, mendekati wajib tapi pekerjaan sunnah, seperti sholat duha, sholat tarawih di bulan Ramadan, termasuk sholatul tahajud dan diakhiri dengan sholatul witir dan sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Itu termasuk sunnah mu'akkad. Termasuk sholatul idul fitri dan idul adha, itu termasuk sunnah mu'akkad. Ainiyatun sunnah mu'akkad ainiyah, yakni sunnah mu'akkad yang dilakukan perorangan, tidak boleh diwakili. Lain dengan sunnah kifayah, boleh diwakili. Sunnah kifayah itu seperti ketika lagi makan nih senampan, kemudian perut dalam keadaan lapar, 4 orang, satu nampan 4 orang, 3 nggak baca bismillah, atau baca bismillah, itu namanya sunnah kifayah. Maka yang 3 gugur. Pekerjaan sunnah diwakili salah satu di antara mereka. Tuh namanya sunnah kifayah. Tidak termasuk orang yang berkorban 1 ekor kambing buat keluarga, nggak boleh. Tidak sah. Andai kata ada orang datang bawa kambing 1 ekor buat 1 orang, berbeda dengan 7
Berbeda dengan 7 orang kalau korbannya itu sapi ataupun onta. Kalau orang datang ke masjid, ke musolah bawa kambing atau ditanya sama ketua kurban, buat siapa namanya? Buat keluarga. Ini hukumnya tidak sah. Harus disebutin salah satu di antara keluarga. Namanya sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Kalau di antara keluarga pernah mengerjakan salah satu di antara mereka, kemudian semuanya memang keadaan kagak mampu sampai akhir hayat, maka gugur yang lainnya. Namanya juga sunnah kifayah. Cukup apa yang diniatkan salah satu di antara mereka itu, maka yang satu itulah dapat pahala. Kalau umpama 1 ekor buat keluarga, ditanya keluarganya berapa orang? Dari bini pertama 7, dari bini kedua 5. Banyakan, betul? Gak sah, cukup 1 orang. Cukup 1 orang. Ainnya sunnah muakkad dilakukan perorangan. Tidak bisa diwakilkan. Ditanya mau sholat tarawih kemarin Ramadan. Bang sholat tarawih yuk. Duluan dah. Titip salam Allah. Gak boleh. Takutnya malaikat Jibril dengar, malaikat Israel dengar ya gak? Titip salam dipanggil sama Allah. Itu. Ala jami'il jihad atas seluruh arah. Apa ya? Ala jamil jihad atas seluruh arah, siapapun boleh melakukan kurban. Baik dia orang muslim ataupun di luar agama Islam. Ada tetangga non muslim datang ke masjid bawa sapi pengen kurban, boleh gak? Boleh. Terima. Siapapun agama yang ada di dunia ini pasti perintahnya dalam berbuat baik, berbagi sesama umat manusia. Perbedaannya adalah akidah. Kitabnya yang berbeda, Tuhannya yang berbeda, tapi anjuran di dalam berbuat baik seluruh agama memperintahkan. Ada orang ngasih sapi, ambil. Daging kita lebih. Ada tetangga non muslim, kita bagi. Kita ta'awanu ala birri wa taqwa. Tolong menolong di dalam berbuat baik. Siapapun dia yang bernapas di muka bumi ini, kita berbagi ditulis pahala. Bahkan seorang petani yang sedang nanam padi, kemudian ada apa? Ada burung makan tuh padinya, ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua kita itu kalau memetik rambutan ataupun buah paya yang ditanam, nggak semuanya dipetik, tinggalin atau buat burung. Buat apa? Burung. Kalau dipetik semua kasihan tuh burung liar. Kasihan kampret, enggak? Kasihan kampret. Kasihan binatang-binatang yang lain. Maka orang tua kita berkah. Kenapa? Enggak semuanya dipetik tuh buah. Tahu karena ada makhluk yang lain membutuhkan buah yang dimiliki untuk dijadikan sedekah. Apalagi sesama manusia. Tuh ngaji tuh ada pisang dimakan, ada rebusan dimakan. Selagi itu makanan ada dalam perut, Allah perintahkan malaikat untuk baca istighfar buat dia. Apalagi yang makan yang pada ngaji. Makanya banyakin kotak amal di sini dari kita buat kita, jangan lenggang aja enggak. Ya enggak. Ini omongan orang Betawi mau begini mah apa adanya. Kita beramal di mananya buat bekal kita. Walaupun bawa duit 5.000 buat bekal. Jangan sampai enggak bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ala jami'il jihad, atas seluruh arah, laki maupun perempuan boleh, tua maupun muda boleh, baik duda maupun janda boleh, perawan juga boleh, ataupun ataupun pejaka tingting boleh, asalkan punya duit boleh kurban. Bahkan anak baru lahir kakala malam air raya tuh, anak baru lahir babanya girang banget. Alhamdulillah anak saya lahir laki lagi, ganteng kayak babanya, digirang karena ngarep banget punya anak laki. Karena 7 anak yang terlahir semuanya perempuan, penasaran. Akhirnya terakhir bontot punya anak laki, girang banget. Malam takbiran dikeliling nyari sapi, dibeli sapi yang gede 70 juta. Alhamdulillah, dibawa ke Masjid Al-Hidayah tengah malam. Itu tengah malam dibawa ke masjid, nggak ada yang tahu. Kemudian ada duit 5 juta disempilin tuh, diikat di samping sapi tersebut. Tengah malam jam 12, panitia nggak ada, yang jaga ada, cuman nggak kenal namanya. Malam pas besok pagi orang bingung di masjid, ini punya siapa nih, sapi gede banget, keren lagi, bagus lagi, cakep lagi nih. RT nggak tahu, RW nggak tahu, ketua masjid nggak tahu, ketua yayasan nggak tahu, semua nggak ada yang tahu. Jam 9 dinongokin itu masjid. Ini masjid siapa ya? Ini punya siapa nih? Sapi gede banget. Malu nggak tahu? Agak tahu. Bang siapa yang nganterin? Malam, nggak ada yang tahu. Lo tahu Ji? Tahu. Siapa yang main? Gue yang nganterin. Gue yang nganterin ya. Waduh. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau dia takabur, sia-sia nilai ibadahnya. Kenapa? Kurban itu majujbahu minan naimi yaumun nakhar takarrub ilallah ta'ala min yaumin nakhar ila akhir yaumit tasyrik. Karena korban itu adalah hewan yang disembelih pada hari raya kurban. Takarruban ilallah, semata-mata untuk mencari ridha Allah. Tali ajlin nas, bukan karena dipuji, disanjung oleh manusia. Ila akhir yaumit tasyrik, pada akhir yaumut tasyrik. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Yadkhulu waktu udhiyah yaumun nahr. Masuk penyembelihan hewan kurban itu pada yaumun nahar, yakni tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, bigaddi ramhin, dengan ukuran 1 tombak. Waktu sholat duha, kira-kira jam 6:15 deh. Wa yusannu ta'khiruha, dan disunnahkan penyembelihan hewan kurban itu ba'da sholatil idan wa khutbatin, setelah menyampaikan 2 khutbah dan melaksanakan sholat id dan sudah menyampaikan 2 khutbah. Disitulah lebih afdal ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menyembelih hewan korban tersebut tanggal 10 di bulan Dzulhijjah sesudah melaksanakan sholat rakaat 2 rakaat sholat hari raya Idul Adha, dan 2 kali menyampaikan khutbah. Khutbah baru tuh kurban. Itu paling afdal. Sampai kapan? Ila akhir yaumit tasyriki, sampai akhir yaumut tasyrik. Insyaallah dilihat tanggalan itu, hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 di bulan baik. Harinya hari Rabu. Berarti akhir yaumut tasyrik, berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Takbirannya terakhir pada asar. Kalau kurbannya terakhir kakala azan waktu maghrib akhir yaumut tasyrik. Man jabaha qabla duhulha lam yakun udhiyatan.
Sampai saja yang berkorban belum masuk waktu kurban ataupun sudah keluar waktunya kurban, fala udhiyatalaha, tidak dikatakan kurban. Takala Nabi menyampaikan hadis ini depan sahabat, takala hari raya Idul Adha, kemudian ada sahabat di antara sahabat habis sembahyang subuh dalam keadaan gelisah. Kenapa gelisah? Dia udah potong tuh onta orang. Udah potong onta orang. Langsung kanan kiri yang punya onta sambil cemberut. Tanggung jawab lo. Nggak sah nih korban saya. Karena dia takut, akhirnya bangun. Tunjuk tangan, ya Rasulullah. Sambil gemeteran. Nabi tahu nih. Ada apa nih sahabat? Nanya langsung gemeteran. Ya Rasulullah. Jahbatu udhiya qoblal fajri wa nusalli subuhu ma'ak. Ya Rasul, saya udah potong tuh onta. Mana onta orang lagi? Sebelum subuh. Kaifa hukmu ya Rasulullah? Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Langsung Nabi nggak marah, langsung Nabi senyum. Gitu. Tuh Nabi kalau andai kata ada sahabat yang melakukan kesalahan, Nabi nggak marah. Karena sifatnya Nabi Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi sangat sayang buat umatnya. Nabi senyum dan tertawa. Apa kata Nabi? Uhillalaka wala tuhillu min ba'dika. Kata Nabi, boleh buat lu aja. Tapi jangan ada lagi umatku seperti lu. Kacau nih syariah. Berantakan. Masya Allah. Nabi orang yang harmonis. Orang yang suka bercanda. Bikin orang senang. Tuh. Langsung girang tuh sahabat. Tuh lu dengerin tuh kata Nabi. Sah hukumnya. Cuman sekali doang. Yang lain gak ada boleh ngikutin. Turun ayat Quran, pas'alu ahlil dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti, orang yang punya ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Makanya harus diperhatikan ini. Yang namanya kurban kan sapi, kambing dalam keadaan seger, dalam keadaan sehat. Kadang-kadang sapi atau kambing matinya lama bener. Matinya lama, namanya sampai seger, kambing sehat, tuh matinya lama. Kadang-kadang jagal ini pengen potong aja, pengen buru-buru aja. Kenapa? Lebaran ada 3 panggilan di musola lain, di masjid lain, jadi pengen cepat-cepat tukang potong, gorok aja. Kakak dipotong udah semuanya, kemudian lama banget ini sapi matinya karena sampai seger. Akhirnya itu kepalanya apain? Dipenggal aja dah. Dia kan punya pisau antik tuh kecil, tapi bisa matain kepala sapi. Tuh, pas di perbatasan itu, pegelangan, yang namanya apa? Engkelnya, begitu krak, patah, putus. Kemudian badannya masih goyang. Badannya masih goyang. Itu bangke namanya. Kepalanya nggak boleh dimakan, harus dikubur. Badannya boleh makan. Wa kullu min munfasilin minal hayyin fahuwa mayyitun. Setiap sesuatu yang berpisah dari yang hidup hukumnya bangke. Hukumnya bangke. Itu jadi bangke. Termasuk pisau talu tajam. Yang dipotong ayam kota, lain ayam kampung, agak keras. Ayam kota atau ayam kota? Ayam negeri. Ayam negeri. Kalau orang tua kan makannya kan ayam kampung. Orang sekarang kan makannya ayam kota, benar nggak? Itu gampang mati tuh, putusnya lehernya. Kakala dipotong, tiba-tiba ayamnya potong, kemudian pisau talu tajam. Udah talu tajam, ditekan, putus.
putus. Bagaimana pusat? Tuh palanya bangke. Palanya bangke. Badannya boleh dimakan. Karena berpisah dengan sesuatu yang hidup. Begitu juga kala penyembelihan harus terpotong majrad dam, yakni urat yang kanan kiri di tengah tenggorokan semuanya harus dalam keadaan terputus. Tapi hati-hati kakala motong. Kalau bisa pisau yang paling tajam. Biasa dulu. Benar-benar tajam. Dulu kan benar tajam, udah tajam, coba pohon pisang. Tuh sih enggak? Wah berarti tajam nih. Jangan sembarangan. Pisaunya yang tajam. Kalau bisa yang motong jangan di atas 60, jangan. Yang udah-udah gitu kemarin nih di Sawangan nih Kak. Lagi motong tetaunya sapi belum kepotong dia meninggal, jantungnya kumat. Apalagi tangannya yang gedek nih. Jangan udah. Takut bahaya tuh pisau golok kan tajam. Takut tuh golok kena tangan orang. Takutnya kena tangannya dia yang gedek, jangan pensiun. Bagian pengawas aja dah, duduk yang rapi. Biar yang muda-muda yang tampil. Kayak tadi tuh sholat subuh, imamnya cakep bener ya enggak? Bagus, ada pemuda yang maju. Yang tua mah dukung aja, karena yang tua yang banyak duit. Yang tua banyak duit. Yang muda biar maju, kita modalin biar bersama. Ta'awwanu ala birri wa taqwa. Alhamdulillah. Kalau umpama dipotong kemudian ada tuh uratnya yang belum keputus. Itu yang megangin tuh leher, perhatiin. Ternyata belum putus, potong lagi. Kadang-kadang nggak kelihatan. Kadang-kadang nggak kelihatan tuh. Namanya di bawah ya. Kadang perhatiin tuh yang di sampingnya. Bilang terus cukup. Berarti udah putus semua. Takutnya Pan, nggak putus. Sapi ngamuk lagi. Tertutup dengan darah. Akhirnya pas mati ternyata uratnya belum putus. Jadi bangke. Jadi nggak boleh. Hukumnya haram dimakan. Harus diperhatikan. Masalah kurban. La yajibu illa bin nazar. Tidak menjadi wajib korban itu illa bin nazar, kecuali dengan sebab nazar. Umpama di dalam keadaan sakit, dinazar, dikabulkan Allah Ta'ala, disehat, maka hukumnya wajib. Ataupun anak lulus kuliah, ataupun dinazar, anak kalau kerja, diterima kerja habis kuliah, kemudian depan orang tuanya nazar pengen motong sapi, alhamdulillah. Ataupun rumah dipengen jual nggak laku-laku, ketika ada yang panjer, uang panjer itu buat apa? Buat sapi kurban, maka hukumnya wajib ditepati nazarnya. Bagaimana pusat hukumnya? Ada orang datang ke musola bawa kambing perempuan. Di mana-mana kan korban kambing laki. Ini kambing perempuan, cakep lagi. Masih perawan. Kambing masih perawan. Bagaimana pusat? Boleh gak dikorbankan? Jawabannya Selasa akan datang. Al-Fatihah. Udah lewat jam udah lewat. Wan. Juga. Ya, ada. Yang mau ditanyakan mungkin jamaah mumpung ini. Tapi jawabannya Selasa depan. Enggak, yang tadi jawaban yang tadi